Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video ini akan diperlihatkan contoh simulasi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi barisan dan deret. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Khaidir dengan NIM 20700110042, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Sebelum memulai simulasi, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, adapun pengertiannya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah pembelajaran yang membahas suatu topik materi, di mana siswa terbagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari bagian-bagian tertentu dari suatu topik materi, untuk kemudian mengajarkannya kepada anggota kelompoknya. Berikut langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua peserta didik dibagi atas beberapa kelompok yang disebut dengan kelompok asal. Yang ketiga, dalam satu kelompok tersebut masing-masing peserta didik memperoleh materi yang berbeda. Yang keempat, dari beberapa kelompok peserta didik dengan keahlian yang sama atau materi yang sama bertemu untuk mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. Yang kelima, setelah selesai berdiskusi, para ahli kembali ke dalam kelompok asal untuk menerangkan hasil diskusi kepada teman-teman kelompoknya. Yang keenam, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan menunjuk salah satu anggota sebagai perwakilan kelompok. Dan yang ketujuh, pembahasan materi atau penguatan materi dari guru. Kemudian yang kedelapan ialah penutup. Nah, telah kita ketahui pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, sekarang kita mulai simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, adik-adik siswa sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita semuanya membaca doa masing-masing dalam hati. Nah, baiklah. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materi barisan dan deret. Nah, terlebih dahulu, sebagai awalan, barisan dan deret ini diajarkan pada kelas 11 tingkat SMA. Nah, seperti yang berikut ini, kompetensi dasarnya berada pada kelas 11 SMA, yakni kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik yang pertama mengetahui pola bilangan, barisan, dan deret. Yang kedua, memahami barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, memahami barisan dan deret geometri. Yang keempat, memahami deret geometri tak hingga. Kemudian yang kelima, mampu mengaplikasikan barisan dan deret. Nah, adapun deskripsi singkat dari materi barisan dan deret ini ialah barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu.
Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Jika beda antara suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Kemudian, bilangan tetap B itu dinamakan beda dari barisan. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, kemudian jika rasio antara suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya merupakan suatu bilangan tetap R, maka barisan tersebut adalah barisan geometri. Nah, bilangan tetap R disebut rasio dari barisan, sedangkan deret geometri adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan geometri. Nah, untuk memahami lebih dalam terkait materi tersebut, pada pembelajaran ini kita menggunakan cara berkelompok. Nah, di sini saya telah membagi adik-adik siswa sekalian ke beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok asal sebagai berikut. Nah, yang pertama, kelompok pertama ada Al-Ghifari, Amirul, Ashari, Fahmi, dan Wahyu. Kelompok 2 ada Azma, Nurlaila, Rizky, Nurul, dan Hasfika. Kemudian kelompok 3 ada Risna, Misnawati, Zakia, Haryanti, dan Sri Wahyuni. Kemudian kelompok 4 ada Amina, Nurjana, Putri, Ernawati, dan Dewi. Kemudian kelompok 5 ada Memi, Nisa, Rifka, Fauziah, dan Wahyuni. Nah, setelah terbentuk kelompok asal tersebut, selanjutnya kita membagi materi, submateri dari barisan dan deret tersebut. Nah, untuk pembagian materinya, di sini saya telah sediakan beberapa submateri. Ada 5. Yang pertama, pola bilangan barisan dan deret. Yang kedua, barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, barisan dan deret geometri. Yang keempat, deret geometri tak hingga. Kemudian yang kelima, aplikasi barisan dan deret. Nah, cara pembagiannya seperti ini. Nah, misalkan pada kelompok 1 ada Al-Ghifari. Al-Ghifari ini berada pada poin pertama. Jadi, Al-Ghifari akan mempelajari juga poin pertama dari submateri tersebut, yakni pola bilangan, barisan, dan deret. Begitu pula juga dengan Azma, Risna, Amina, dan Mimi berada pada poin pertama, namun beda kelompok, maka yang poin pertama ini juga mempelajari submateri pertama, yaitu pola bilangan, barisan, dan deret. Begitu pula juga dengan adik-adik siswa sekalian, silakan mempelajari materi sesuai dengan urutan anggota kelompoknya dan juga sesuai dengan materi yang telah diberikan tersebut. Nah, silakan mempelajari materinya yang ada pada elektronik modul yang telah saya kirim di grup WhatsApp-nya. Nah, untuk mempelajarinya, silakan seluruh siswa sekalian, adik-adik siswa sekalian berkumpul kepada seluruh siswa lainnya dari kelompok lain yang memiliki materi yang sama dengan siswa sekalian. Misalkan dalam kelompok 1 ada yang mengambil tadi materi pertama, maka silakan bergabung dengan kelompok lainnya dengan materi yang sama. Jadi, siswa sekalian yang memiliki materi yang sama, silakan bergabung, buat grup, buat kelompok. Jadi,
yang mengambil materi pertama silakan bergabung, yang mengambil materi kedua silakan bergabung. Begitu pula juga dengan kelompok 5 silakan bergabung meskipun dari beda kelompok. Dan silakan berdiskusi bersama, dan jika ada kekeliruan silakan bertanya kepada saya. Nah, baik, cukup diskusi para ahlinya. Nah, sekarang para ahli atau siswa sekalian silakan kembali ke kelompok asal masing-masing untuk kemudian mengajari materi tersebut kepada teman-teman kelompoknya. Nah, cukup mengajarkan materi tersebut kepada teman-teman kelompoknya. Nah, sekarang silakan tunjuk satu orang sebagai perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil belajar kelompoknya masing-masing. Jadi, kelompok 1 saya persilakan terlebih dahulu perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Nah, alhamdulillah cukup dari presentasinya dan hasilnya cukup memukau, dan selanjutnya saya memberikan penguatan terkait materi kita pada hari ini. Jadi dengarkan baik-baik, jika masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, alhamdulillah adik-adik siswa sekalian telah mempelajari materi yang telah dibagikan dan juga telah mengajarkannya kepada teman-teman kelompok asalnya masing-masing. Dan juga telah dilakukan presentasi dari setiap anggota kelompok, dan kemudian tadi telah saya berikan penguatan terkait materi barisan dan deret tersebut. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, saya ingatkan, silakan mengerjakan tugas yang ada pada elektronik modulnya yang berkaitan dengan barisan dan deret. Dan jika ada pertanyaan dari soal-soal tersebut, langkah-langkahnya yang tidak dimengerti, silakan bertanya kepada saya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati masing-masing.